Assalamualaikum. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dini Aifazira, mahasiswa pendidikan IPA 2018 Universitas Negeri Medan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Potensi Pemanfaatan Biomasa Sekam Padi untuk Pembangkit Listrik Melalui Teknologi Gasifikasi. Sebelum itu, saya akan menyebutkan identitas jurnal ini terlebih dahulu. Yang pertama, judul artikelnya yaitu Potensi Pemanfaatan Biomasa Sekam Padi untuk Pembangkit Listrik Melalui Teknologi Gasifikasi. Yang kedua, nama jurnalnya yaitu Jurnal Energi dan Kelistrikan. Yang ketiga, penulisnya yaitu Isworo Pujotomo. Kemudian yang keempat, tahun terbitnya yaitu tahun 2017. Kemudian yang kelima, volume dan nomornya yaitu volume 9 dan nomor 2. Dan yang terakhir, nomor ISSN-nya yaitu 19790783. Baik, langsung saja ke inti pembahasan isi jurnal. Yang pertama, kondisi geografis. Berdasarkan fakta di lapangan, Indonesia sebagai negara agraris yang mayoritas penduduknya menjadikan beras sebagai makanan pokoknya, serta produksi berasnya merata di seluruh tanah air. Selain itu, Indonesia mempunyai sekitar 60.000 mesin penggiling padi yang tersebar di seluruh daerah yang menghasilkan limbah berupa sekam padi 15 juta ton per tahun. Alternatif pengolahan sekam sangatlah terbatas, karena massa jenisnya yang rendah, dekomposisi secara alami sangat lambat, dapat menimbulkan penyakit pada tanaman padi maupun tanaman lain, dan kandungan mineralnya yang tinggi. Salah satu hal yang paling sering dilakukan petani terhadap sekam padi adalah dengan pembakaran. Akan tetapi, aktivitas ini dapat meningkatkan jumlah polutan dalam udara dan dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Kemudian, sekam padi dan potensinya. Sekam padi merupakan lapisan keras yang meliputi kariopsis yang terdiri dari dua belahan yang disebut lemma dan palea yang saling bertautan. Pada proses penggilingan beras, sekam akan terpisah dari butir beras dan menjadi bahan sisa atau limbah penggilingan. Sekam padi memiliki komponen utama seperti selulosa 31,4 sampai 36,3%, hemiselulosa 2,9 sampai 11,8%, dan lignin 9,5 sampai 18,4%. Kemudian, sekam padi yang selama ini dipandang sebagai limbah yang dianggap sebagai polutan lingkungan sebenarnya adalah salah satu sumber energi biomasa yang dipandang penting untuk menanggulangi krisis energi belakangan ini, khususnya di daerah pedesaan. Energi terbarukan yang bersumber dari sekam padi telah lama dilirik penggunanya, bahkan telah dikonversi menjadi listrik di beberapa negara seperti Cina dan India. Kemudian ada teknologi gasifikasi. Apa sih teknologi gasifikasi itu? Jadi, proses gasifikasi adalah satu proses pembentukan bahan bakar gas, bisa berupa CO, H2, dan metana atau CH4, dari reaksi kimia bahan baku padatan yang bersifat karboniseus dan selulos, misalnya sekam padi, kayu, batu bara, dan limbah pertanian dan kehutanan. Gasifikasi merupakan proses konversi bahan bakar padat, misalnya biomasa, batu bara, menjadi produk gas dengan menggunakan udara. Produk gas tersebut dikenal sebagai gas produser yang terdiri dari gas-gas mempan bakar, yaitu CO, H2, dan CH4, dan gas-gas tidak mempan bakar, yaitu CO2 dan N2. Gas-gas tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Kemudian ada proses konversi sekam padi menjadi gas. Seperti terlihat pada gambarnya di sini. Yang pertama yaitu proses pengeringan. Pada tahap ini, bahan baku akan mengalami pengeringan akibat panas reaksi dari tahap oksidasi. Yang kedua adalah tahap pirolisis. Bahan baku yang turun lebih ke bawah akan mengalami pemanasan pada suhu yang lebih tinggi lagi, yang menyebabkan bahan baku terpecah menjadi arang, minyak, gas, dan produk pirolisis yang lain. Kemudian yang ketiga ada oksidasi, yaitu bahan hasil tahap pirolisa akan teroksidasi oleh oksigen dari udara. Panas yang dihasilkan dari reaksi ini dapat digunakan untuk proses pengeringan, pirolisa, dan reaksi endoterm lainnya. Kemudian yang terakhir ada proses reduksi, yaitu di bawah daerah oksidasi terjadi reaksi reduksi.
reaksi tukar dan metamasi gas yang bernilai kalor terutama dihasilkan di tahap ini. Kemudian, seperti terlihat pada gambar, beginilah proses pemanfaatan biomasa sekam padi untuk dapat digunakan sebagai pembangkit listrik. Gas hasil teknologi gasifikasi akan diproses sedemikian rupa dengan alat-alat khusus sehingga dapat menggerakkan turbin dan timbul arus listrik yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari. Kemudian perkembangan teknologi gasifikasi biomasa dan energi yang dihasilkan. Teknologi gasifikasi biomasa di Indonesia telah berkembang di beberapa institusi di Indonesia. Sebagai contoh, aplikasi teknologi gasifikasi di Indonesia adalah proyek demonstrasi gasifikasi sekam padi untuk produksi listrik dengan daya sebesar 100 kW di PLTDG Sekam Padi di daerah Haurgelis, Indramayu, Jawa Barat. Dapat dihitung bahwa 1 ton padi tersimpan energi yang bersumber dari sekam sekitar 200 kg sekam padi dengan nilai kalor 14,8 MJ per kilogram atau sama dengan 2.960 MJ. Itu setara dengan 822,2 kWh atau tersedia sekitar 4,11 kWh per kilogram sekam padi. Andaikan proses konversi energi sekam padi menjadi energi listrik sebesar 30%, maka energi listrik yang dapat dihasilkan adalah sebesar 49.500 MWh. Nah, itu dia hasil review dari isi jurnal. Kemudian saya akan mencoba menganalisis isi jurnal. Ya, pertama yaitu kelebihannya. Menurut saya, kelebihan pada jurnal ini yang pertama adalah materi disampaikan dengan cukup jelas dan disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Yang kedua, terdapat gambar yang mendukung dalam penjelasan materi pada jurnal ini. Dan yang ketiga, terdapat inovasi baru yang dibahas pada jurnal ini, yaitu mengenai pemanfaatan biomasa untuk pembangkit listrik. Adapun kelemahan pada jurnalnya ini yaitu tidak dijelaskan kapan dan di mana proses penelitian pembuatan jurnal ini dilakukan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai review pada artikel ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi para penonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.